Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Liberty, dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa dalam rahmat dan ridho ilahi Rabb, sehat, fresh, semangat dan optimis. Untuk sore hari ini Liberty kembali berada di Yayasan Kasultanan Pajang. Sumangga bagi yang berkenan untuk memberikan komentar, men-like ataupun men-subscribe, saya ucapkan terima kasih. Pada sore hari ini Liberty persis di depan ada di Gapuro Yayasan Kasultanan Pajang yang dimiliki oleh beliau Sunan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV. Beliau sebagai pemilik lahan atau tanah yang dulu merupakan milik dari Keraton Kasultanan Pajang dari Joko Tingkir. Kali ini Liberty tidak akan membahas masalah keberadaan ini semua, melainkan akan membahas tentang wafatnya Hadiwijaya atau Sultan Hadiwijaya Keraton Kasultanan Pajang pada saat itu, atau sekitar abad 15 atau sekitar 500 atau 600 tahun yang lalu. Sepeninggal wafatnya beliau Sultan Hadiwijaya selaku raja di Kasultanan Pajang, sebagai penggantinya seharusnya putranya, yaitu Pangeran Benowo. Hanya saja karena ada sesuatu hal dari perintah beliau Sunan Kudus yang menjadikan tahta berikutnya sepeninggal dari beliau Sultan Hadiwijaya, akhirnya kerajaan diambil alih oleh beliau Arya Pangiri. Arya Pangiri ini merupakan putra dari Sunan Prawoto. Arya Pangiri ini juga merupakan menantu dari beliau Sultan Hadiwijaya, Raja Pajang pada saat itu, menikah dengan Ratna Pembayun, putra tertua dari Joko Tingkir atau Mas Karebet. Sehingga dari Sunan Kudus diambillah kebijaksanaan, bukan yang seharusnya anak kandungnya Pangeran Benowo, melainkan sebagai pengganti Raja Pajang pada saat itu adalah Arya Pangiri. Sedangkan Pangeran Benowo pada saat itu diberi kekuasaan di Kadipaten Jipang. Selanjutnya dari Arya Pangiri setelah memegang Keraton Kasultanan Pajang ini, ternyata kepemimpinannya tidak sama halnya dengan mertuanya, yaitu Joko Tingkir. Banyak beberapa tindakan yang kurang disukai oleh mereka warga masyarakat kota Pajang atau Keraton Pajang pada saat itu. Salah satu di antaranya, Arya Pangiri bukan menempatkan warga masyarakat atau rakyat Pajang pada saat itu untuk menjadikan semacam orang penting di Keraton Pajang, melainkan beliau Arya Pangiri lebih memilih dari warga-warga masyarakat Demak yang didatangkan untuk memenuhi sepi-sepis, memenuhi semacam desa-desa yang ada di Pajang. Bisa dipastikan lagi, akhirnya mereka para warga rakyat Pajang menjadi tersingkir
karena banyaknya penduduk yang didatangkan oleh beliau Aryo Pangiri dari Demak. Untuk menghindari sesuatu yang tidak baik, akhirnya warga masyarakat Kasultanan Pajang saat itu berlari atau mengungsi ke daerah Jipang, di mana daerah Jipang ini sebagai adipatinya adalah beliau putra dari Sultan Hadiwijaya, yaitu Pangeran Benowo selaku penguasa Kadipaten Jipang. Begitu mendapatkan omongan dan saran-saran dari warga Pajang yang datang ke Jipang, akhirnya pada saat itu pula Pangeran Benowo mulai tidak menaruh simpati kepada kakak iparnya, yaitu Aryo Pangiri. Akhirnya tak berapa lama Pangeran Benowo meminta utusan untuk datang langsung ke Panembahan Senopati sebagai kakak angkat dari Pangeran Benowo, yang sama-sama merupakan seperti saudaranya sendiri, sekalipun Panembahan Senopati merupakan anak angkat dari beliau Joko Tingkir. Dari utusan Pangeran Benowo untuk menemui beliau Panembahan Senopati, akhirnya disepakati untuk bertemu di daerah Weru atau Sukoharjo, yang sebelumnya beliau Panembahan Senopati meminta kepada utusan Pangeran Benowo untuk bertemu di daerah Weru Sukoharjo saat mau ke Jogja melewati Gunung Kidul. Pada saat itu pula Panembahan Senopati merasa tidak berhak jika sekalipun keluarga Sultan Hadiwijaya saat itu menghendaki sebagai penggantinya Sultan Pajang adalah beliau Panembahan Senopati. Pasalnya pada saat itu Panembahan Senopati menolak kebijakan dan kebaikan dari keluarga almarhum dari Joko Tingkir karena merasa sudah diberi lahan tanah di daerah Mentawok Kota Gede. Akhirnya dari pertemuan Panembahan Senopati dengan beliau Pangeran Benowo di daerah Weru Sukoharjo, terjadilah kesepakatan untuk melabrak perang ke Kasultanan Pajang yang saat itu dipegang oleh Aryo Pangiri. Saat itu pula semacam kesaktian dari Aryo Pangiri bisa ditaklukkan langsung oleh beliau Pangeran Benowo serta Panembahan Senopati. Saat itu pula kekalahan dari Aryo Pangiri ini sebagai sanksinya tidak dibunuh. Itu semua berdasarkan permintaan dari Retno Pembayun. Retno Pembayun ini merupakan istri dari Aryo Pangiri dan merupakan anak tertua dari Joko Tingkir. Akhirnya apa yang menjadi permintaan dari Retno Pembayun disetujui, disepakati, diantarlah pulang beliau Aryo Pangiri ke Demak. Setelah selesai dari itu semua, Panembahan Senopati meminta langsung kepada Pangeran Benowo untuk langsung menjadi sultan, menjadi raja di Kasultanan Pajang.
sehingga Pangeran Benowo ini termasuk penguasa Pajang yang ketiga dari bapak kandungnya sendiri, Sultan Hadiwijoyo Maskarebet atau Joko Tingkir, yang keduanya dipegang oleh kakak iparnya Aryo Pangiri, sedangkan yang ketiga langsung beliau sendiri, Pangeran Benowo. Setelah beberapa lama singgah sebagai Maharaja di Kasultanan Pajang, akhirnya Pangeran Benowo merasa tidak senang, artinya kurang sepantasnya jika dirinya harus menjadi raja di Kasultanan Pajang. Selanjutnya beliau lebih memilih menjadi semacam ulama. Akhirnya Pangeran Benowo meninggalkan Kasultanan Pajang untuk menuju ke daerah Pemalang. Dari Semarang sekitar 50 km ke arah barat. Di Pemalang inilah beliau putra dari Joko Tingkir Pangeran Benowo tadi, membuka lahan di Pemalang untuk bercocok tanam sekaligus syiar Islam. Akhirnya kondisi dari Kasultanan Pajang saat itu kosong, sehingga oleh Panembahan Senopati langsung diberikan atau diserahkan kepada Gagak Baning untuk menjadi raja di Kasultanan Pajang. Dari Gagak Baning ini selanjutnya Kasultanan Pajang diberikan kepada putranya, yaitu Sidowingi. Akhirnya dari persaudaraan Panembahan Senopati dengan beliau putra mahkota dari Kasultanan Pajang, putra dari Sultan Hadiwijoyo, Pangeran Benowo, antara Pangeran Benowo dengan beliau Panembahan Senopati lebih mengikatkan diri dengan suasana kekeluargaan. Dinikahkanlah salah satu putra dari Panembahan Senopati dengan putri dari Pangeran Benowo, sehingga selanjutnya nanti dari pernikahan tersebut menjadikan raja termasyhur di dinasti Mataram Islam. Beliau adalah Sultan Agung. Sultan Agung ini merupakan cucu dari Panembahan Senopati dan cucu dari Pangeran Benowo. Demikian Liberty melaporkan dari Kasultanan Pajang, yang pada saat ini sebagai pemiliknya beliau adalah Sultan Prabu Hadiwijoyo Khalifatullah IV, yang belum lama ini membangun Masjid Agung Surojiwan Kasultanan Pajang. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.